Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Halaman 21 bayan. Yang balang kita. Al-umru tsani, yaitu umur yang kedua. Wa huwa min hini khurujil insan min batni ummihi bil wad'i ila hini khurujihi min ad-dunya bil maut. Umur ini diceritakan dari saat keluarnya manusia dari perut ibunya sampai keluarnya manusia minat dunia dari dunia bil mauti sebab mati. Jadi mulai dari alam rahim ya, sampai wafat diceritakan pada pasal yang kedua ini atau umur yang kedua. Wahada dan adapun ini awsatul a'mari, tengah-tengah umur. Wa maqsuduha, dan maksudnya umur. Wa fihi, dan di dalamnya muddatut taklif, yaitu masa taklif bil amri, dengan perintah, wa nahyi, dan larangan. Ilahayaini, yang merupakan keduanya perintah ilahi alladaina alaihima bin yang yata'attabu thawab wal 'aqab. Maksudnya pada masa tengah umur ini orang itu mendapatkan taklif itu ya beban hukum lah ya, perintah maupun larangan. Yang kemudian keduanya itu ketika ditinggalkan yang fardu atau perintahnya maka mendapatkan iqab atau sanksi, dan ketika mau melaksanakan perintahnya maka tengah-tengah umur itu akan mendapatkan pahala. Apa yang dimasukkan awsatul amal? Ya manusia itu sudah lahir, ya kayak kita udah nih. Itu disebut awsatul amal, tengah-tengah umur. Kan kalau di penjelasan biologinya ya, ada fase di dalam rahim, alam dunia, alam kubur. Nah kita ini awsatul amal itu alam dunia ya, kita mendapatkan taklif bil amr wan nahyi. Wan na'imul mu'abbad, dan juga nikmat yang abadi fi jiwarillahi azza wa jalla, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awil azabul mukhallad, atau azab yang kekal, wal bu'du anillahi azza wa jalla, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dunia ini merupakan maksudnya fase kedua ya. Alam kedua, alam dunia ini merupakan tempat yang mana orang itu menempati neraka yang di dalamnya penuh dengan siksa, atau surga yang di dalamnya penuh dengan nikmat. Maka ini pertaruhan kita dunia. Ya. Maka oleh karena itu sebisa mungkin kita perjuangkan. Masih ada umur, kita perjuangkan supaya selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Wan nasu, dan adapun manusia mukhtalifuna, berbeda-beda fi hadzal umur, pada umur ini. Ikhtilafan katsiran, dengan perbedaan yang banyak. Min haitsul muddati, dari sekiranya masa. Bintoli, ada yang panjang umurnya, walau qasri, dan ada yang pendek umurnya. Ada yang umur 100 tahun, ada yang umur 90, ada yang umur macam-macam ya, fase kedua atau fase kita dilahirkan di dunia itu. Wa min haythiyatin ukhra, dan dari pertimbangan yang lain. Artinya bahwa orang yang dihidupkan atau dipanjangkan umur oleh Allah atas pertimbangan yang lain. Apa salah satu contohnya? Orang ahli maksiat kadang kebanyakannya panjang
entah di umur yang berapa, keadaan yang seperti apa. Ada kadang-kadang orang soleh cepat, itu supaya tidak ada peluang maksiat kepadanya, yaitu ketentuannya, pertimbangan Allah. Walihadal umar, dan ini umur muqaddimatun, merupakan pengantar. Keadaan fase kedua ini mengantar tusyabbihu, yang menyerupai muqaddimah ini al-barzakh, kepada alam barzakh al-ukhrawiyah, yang sebangsa ukhrawi, allati tadhhuru fihi, yang tampak fihi di dalamnya jumalul umuril akhirah, merupakan jumlah banyak dari perkara-perkara akhirat. Allati yaqa biha, yang terjadi biha sebabnya at-tafdhil, membagi dan ba'di setelah kebangkitan. Maksudnya hadirin rahimahullah, bahwa fase kedua atau terlahirnya kita ke dunia ini merupakan gambaran, tasbih, perumpamaan alam barzakh. Jadi misalnya di alam rahim, ya, di alam rahim, terus lahir ke alam dunia, di alam barzakh. Perbedaan alam ini sebenarnya satu sama lain itu ada keterkaitan. Satu sama lain ada keterkaitan. Alam barzakh itu belum alam akhirat. Makanya dihadiahkan pahala Fatihah, zakat, sedekah masih sampai. Karena alam kubur, alam barzakh itu belum akhirat. Maka kalimatnya di sini apa tadi? Tusyabbihul barzakhul ukhrawi. Barzakh itu artinya ya pojokan atau antara dunia dan akhirat. Itu disebut barzakh. Terus saya, umpamanya ini dunia, ini akhirat, maka barzakh itu tengah-tengah, antara bain wa bain, di antara dunia dan akhirat. Nah, karena tengah-tengah, maka yang di dunia sedekah diniatkan untuk almarhum almarhumah sampai namanya. Bahkan Sayyid Muhammad di dalam kitabnya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah menjelaskan bahwa orang yang punya istiqomah di dalam dunia, contoh dia senang baca Quran masih hidup, senang qiyamul lail, senang sholat sujud rukuk kepada Allah, maka di alam barzahnya berlanjut itu berdasarkan hadis sahih. Ada di dalam kitab Sayyid Muhammad. Ada bahkan sahabat yang lewat di kuburan mendengar baca Quran. Dicari sama sahabat, ini yang mana yang baca Quran ini? Dilihat kanan kiri depan belakang, kagak ada manusia yang hidup. Akhirnya diintip, disimak, keluar suara dari kuburan, baca Al-Quran surah Tabarak dari ila akhir ayat. Akhirnya sahabat ini lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendengar ada suara baca Quran dari ahli kubur. Apa jawabannya Rasulullah? Sahih, betul, bahwa fulan bin fulan itu masa hidupnya senang baca Al-Quran surah Tabarakalladzī, sehingga di dalam kuburnya kata Rasulullah berlanjut di bulan baca Tabarak. Ada di dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Makki. Itu berdasarkan hadis sahih. Ya kalau nggak percaya juga dah kita kirim dengan Fatihah. Ya ini kan bukan rukun iman Pak ya, bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Jadi Bapak itu kalau nggak yakin apa yang disampaikan ini nggak batal imannya. Tapi kalau nggak iman banget ini kebanggaan juga. Udah ini ada dasnya Bapak ya, ada dasnya. Jadi alam barzakh itu umur, maksudnya dunia itu ya menyerupai alam barzakh maksudnya. Jadi satu sama lain, alam rahim, alam
saling keterkaitan. Wa yabqa fihi syai'un, dan kekal fihi di dalam umur tadi min ma'ani umuri dunia, di dalam makna-makna perkara dunia. Allati kanat al-insan qabla mautih, yang umur dunia itu ada bersama manusia qabla mautih, sebelum kematiannya. Maksudnya berbekas lah Pak ya. Dia tadi sedang baca Quran, nanti ke alam barzahnya ada bekasnya. Dia orang soleh, ke alam barzahnya ada bekasnya nanti. Ya setidaknya dalam kuburannya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah. Ada bekasnya Pak ya. Atas sekecil zarrah pun tetap ada bekasnya nanti dalam barzahnya. Wa hadhil muqaddimah, dan muqaddimah ini allati dzakarnaha bi hadzal umar hiya muddatul hamdi, dan yang dimaksudkan dengan muqaddimah kata pengarang Imam Al-Haddad di sini adalah muddatul hamd, masa hamil. Li'annahu yadhuru fi syai'un min ma'ani umuri dunya, karena sesungguhnya tampak sesuatu daripada makna perkara dunia allati tadhuru 'ala al-insan ba'da khurujihi min batni ummih, yang tampak setelah ia lahir daripada rahim ibunda. Perkara-perkara dunia itu tampak masih di alam rahim, terekam yang kira-kira masih alam rahim. Umur di dunia ada gambaran-gambaran perkara dunia, ada gambaran-gambaran. Wa yabqa fihi syai'un min ma'ani wujudil insan, dan berbekas atau kekal fihi di dalamnya syai'un, sesuatu min ma'ani wujudil insan fi asbabi wal arham. Jadi bayangan gambaran daripada anak atau janin yang ada di aslam itu, sulbi, wal arham, dan rahim-rahim allati kana yantaqilu fiha min qabli zuhurihi fi batni ummihi ay bil hamal. Artinya ada gambaran, ada bekasnya ketika dia masih dalam sulbi, alam rahim itu masih digambar. Ya, masih gambar, masih di alam rahim, masih digambar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa orang hamil itu dan Allah titipkan dua nutfah, sperma dan ovum itu di rahim? Karena perempuan itu punya rahim, dan itu diapit oleh tulang apa namanya, pinggul, tulang pinggul, dan itu paling aman nih. Kenapa nggak di perut? Bahkan misalnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dalam itu dikenal dengan apa? Khalqan min ba'da khalqin fi dhulumatin thalath. Dari tiap proses kejadian di alam rahim, jadi dari sperma ovum terus itu terdapat 3 kegelapan. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar itu fi dhulumatin thalath, 3 kegelapan. Kalau orang-orang modern sekarang, para ilmuwan itu mengatakan yang dimasukkan 3 kegelapan itu adalah 3 lapis. 3 lapis membran. Membran itu apa ya? Ya intinya di dalam rahim itu, ini mohon maaf ya, anggap saja rahim. Rahim kemasukan ovum dan sperma, atau keduanya nyampur di situ. Jadi ada 3 lapis ini. Mungkin salah satunya lapis pertama itu kalau di dalam sayur itu air ketuban lah ya kalau di bahasa kita. Terus lapisan kedua, lapisan ketiga. Sehingga ketika ini sperma dan ovum jadi darah, terus jadi segumpal daging sampai fakasauna bul'idham, kemudian dibungkus itu daging dengan kulit. Rahim, di tempat rahim itu artinya kasih sayang itu, janin itu sangat aman di situ. Makanya kadang-kadang setelah 3 bulan kan biasanya ibu kita dulu ke kebun, bahkan kirim bapak
suaminya itu bawa makanan ke kebun, apa itu? Padahal sudah berhenti gitu. Bahkan ya kadang-kadang naik motor di jalan yang rusak masih aman itu. Itu. Jadi itu kebesaran Allah ya kepada kita semuanya. Kenapa Allah titipkan di rahim? Karena rahim itu adalah tempat kasih sayang buat janin itu dan yang paling aman. Kalau sekarang kan berkembang misalnya bayi tabung itu sperma ditampung ya udah kita nggak usah paham gitu lah. Itu bukan cara kita ya. Gitu. Jadi yang ini yang dikisahkan adalah yang normal-normal saja. Nah gambaran-gambaran alam rahim itu ada kaitan ketika si anak ini dilahirkan oleh Allah ke bumi ini. Ada gambaran-gambaran. Ada gambaran-gambaran. Saling keterkaitan satu sama lain. Jadi makna rahim itu adalah tempat kasih sayang paling aman bagi janin. Dia dari rahim tumbuh kasih sayang suami dan istri. Ya Pak ya. Baik. Waqad Allah dan sungguh telah menyebutkan Allah hadzal amra kepada perkara ini maksud saya alhamdu wa fihi dan apa yang ada dalam bintil kal mawahiri dari ini tampak wal atwar dan perkembangan fi ghairi ma dari selain perkara ayatun min kitabihi yaitu ayat daripada kitabnya Allah. Allah Ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala walaqad khalaqnal insana sungguh telah kami jadikan al-insan manusia min sulalatin dari saripati min tinin dari tanah. Pertanyaannya hadir Allah. Manusia itu kan diciptakan dari saripati tanah. Pertanyaannya kenapa dari tanah? Nah tuh pertanyaannya kenapa enggak dari tepung apa gitu bahan adonan. Nah ini kenapa dari tanah? Tentu Allah punya maksud. Allah itu punya maksud. Mari kita saya coba urut saja penjelasannya. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh di mana? Di tanah. Rumah itu ditanam di mana? Di tanah. Air itu keluar dari mana? Dari tanah. Kalau ada nggak pohon yang tidak tumbuh di tanah? Ada nggak pohon tidak tumbuh di tanah? Hah? Pohon tumbuh di pohon, tapi pohon yang satunya tumbuh di tanah. Kan ada semacam pohon, tapi dia tumbuh di air, Pak ya. Tapi airnya tinggalnya di mana? Di tanah. Kenapa tanah? Nah ini maksudnya. Kenapa manusia tercipta dari tanah? Salah satu penelitian itu biasanya bahwa tanah itu memiliki unsur atom, logam, metaloid. Ini Bapak Ibu kita mau bingung-bingung bahasa ini lah. Intinya bahwa tanah itu merupakan bahan yang paling subur untuk berkembang biak. Ini kalimat Quran yang sudah lazim yang saripati dari tanah. Ya. Kalau dalam Al-Quran surah yang lainnya misalnya dikatakan ya walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Kata Allah, sungguh kami menciptakan manusia daripada tanah liat yang kering. Tanah liat yang kering. Min hama'in juga min hama'in dari lumpur. Jadi tanah kering, lumpur di sini maksudnya tanah yang mengandung kadar air. Kalau tanah kering saja, kira-kira diaduk buat apa? Tembok ini bisa nggak kira-kira? Tetap tanah kering tadi butuh
manusia itu min solsol, solsol itu tanah yang kering, min hamain tanah sedikit berlumpur yang ada kadar air, sehingga seperti semen, pasir diaduk saja tanpa air bisa lengket nggak? Nggak bisa. Tepung sama gula diaduk bisa nggak? Tanpa air? Nggak bisa. Kopi sama teh diaduk tanpa air bisa nggak? Nggak bisa. Jadi tetap ada unsur air, ada unsur tanah. Maka kita butuh minum karena dasarnya air. Kita butuh tanah. Ya kita cocok tanam, ya kita tinggal di tanah karena tanah itu merupakan sumber atau unsur makhluk yang berkembang biaknya itu sangat bagus, memiliki kandungan yang luar biasa, memiliki kandungan yang luar biasa. Kita lanjutkan. Tsumma ja'alnahu, kemudian kami jadikan kata Allah kepada ia insan nutfah mani fi qararin makin, di tempat makin yang kokoh. Tadi rahim kan itu diapit oleh tulang kuat. Kan di sini tulang kuat ya. Pinggul laki atau perempuan tulang kuat. Kanan kiri. Coba dah diraba-raba dah. Termasuk tulang kuat itu kan. Tulang keras. Fi qararin makin kata. Ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Qur'an. Wa qala ta'ala ya ayuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'ts, jika kalian ragu-ragu minal ba'ts dari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin, sungguh kami menjadikan kalian min turabin dari debu atau tanah, thumma min nutfatin, kemudian nutfah, thumma min 'alaqatin, kemudian darah, thumma min mudghatin, kemudian berbentuk segumpal daging, mukhallaqatin, yang sempurna penciptaannya, wa ghairi mukhallaqah, dan yang sempurna penciptaannya. Linubayyina lakum, untuk kami jelaskan kepada kalian, wa nuqirru, dan kami tetapkan fil arham, di dalam rahim. Hadirul hadir rahimahullah. Ini kejadiannya ya, yang dari alam, dari apa namanya nutfah itu mani, terus kemudian jadi darah. Jadi setelah ketemu laki-laki dan perempuan, sperma dan ovum, kemudian itu jadi darah. Setelah 40 hari ditiupkan roh. Allah kirimkan malaikat untuk meniupkan roh. Makanya kalau di Jawa Timur itu, terutama di kampung saya, kalau 40 hari biasanya ada selamatan itu. Atau bapak ibunya paham, kehamilannya umur 40, biasanya ya baca Yasin atau baca apa, supaya ketika ditiupkan roh, Allah berikan perlindungan, penjagaan, keselamatan. Ya ada 4 bulan. Yang mana nih? 40 hari roh itu ditiupkan. Di dalam nanti kayaknya ada berikutnya. Nah itu. Nah ini ada nanti yang halaman berikutnya nanti ada. Iya, di dalam hadis ada itu di paragraf pertama dari atas. Jadi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika, thumma yakunu mudghatan mithla dhalika, thumma yursilullahu ilaihi al-malak fayunfakhu fihi ar-ruh. Jadi 40 yawman. Ada juga selamatan 4 bulan. Ada 7 bulan. Ya setiap hari selamatan diubah terus. Gitu ya. Baik. Jadi lanjutan daripada surah Al-Mu'min itu kita lanjutkan di situ, fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Setelah jadi daging, segumpal daging, kemudian Allah jadikan daging itu idhaman, tulang belulang. Dari mana unsur tulang belulang? Tadi salah satunya unsur tanah itu. Nah yang murni tanah itu Nabi Adam alaihissalam. Jelas saya, karena tidak terlahir
Jelas Pak ya? Sederhananya dulu kami di pondok diajari nama kiai, kalau pengen tahu bahwa Anda itu berbahan tanah, kosong-kosong punya. Pernah gitu ya? Cium lah bener, bau tanah. Cium bau tanah. Ya bau tanah. Cuman bedanya tanah yang dititipkan roh, tanah yang dititipkan akal sani. Ya, itu. Jadi kalau orang hidup kemana-mana rohnya tidak dijaga, apa bedanya dengan patung? Bedanya dengan patung. Ya. Lalu muncul pertanyaan, bahannya kan sama. Lo kok di mana-mana warna kulitnya beda, bentuk tubuhnya beda-beda. Nah itu bagaimana? Itu proses alamiah. Tapi ada lagi di dalam hadis ya, di dalam hadis rawahu Ahmad wa Muslim an Aisyah, Inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam min qabdati, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dari kepalan tanah, man qabadaha min jami'il ard. Ya, ada sebagian yang dikepal dari semua tanah. Faja'a banu Adam ala qadal ard, maka datang Bani Adam berdasarkan kadar tanah. Faja'a minhum al-ahmar, maka ada sebagian mereka warnanya merah, kulit merah, wal aswad dan hitam, wa baina dzalika, dan di antara itu wasahlu wal hasan, wal thayyib wal khabith. Hadis ini rawahu Ahmad Muslim an Aisyah. Jadi makanya ada yang kulit hitam itu kata hadis Rasulullah SAW ala qadaril ard, berdasarkan kadar unsur tanah yang ada di lingkungan itu. Jelas ya? Coba, kenapa pesisir itu rata-rata kulitnya hitam? Pesisir, udara laut, iya Pak ya. Minum dari air yang kadar garamnya juga banyak. Makanya orang mandi air yang pegunungan sama pinggir laut, airnya kan air. Saya seminggu aja di kampung hitam lagi nih. Madura kan panas Pak ya, karena juga kadar airnya itu mengandung kadar garam yang tinggi. Makanya terkenal dengan pulau garam. Sampai saya berpikir begini, Madura rasanya madu, tapi namanya pulau garam. Kalau dicampur madu dan garam, itu mah ngayal-ngayal aja Pak. Tapi dalam saya sambil melihat partai, iya kok Madura. Iya, bayangan saya ya dari pulau ke tengah nyari madu itu kan sampai hilang kadar garamnya kira-kira. Jadi itu manisnya. Jadi kata hadis itu, yang hitam, yang merah, yang putih adalah dari atas kadar di mana dia tinggal. Maaf ini saudara kita misalnya daratan Afrika, nah itu atas kadar tanahnya. Cina putih misalnya, atau mana lah yang merah putih, sudah misalnya alam qadaril atas kadar unsur tanahnya, sehingga mempengaruhi postur fisik gitu kan. Ada yang rata-rata kan orang kita itu hidupnya majunya ke belakang ya. Orang kita orang Indonesia ada umumnya ada yang pegang hidup. Iya. Kenapa? Karena sumber udaranya itu gampang di kita ini. Loh iya kan pohon banyak Pak. Loh kalau Arab Pak, kalau hidupnya nggak maju-maju, orang padang pasir semua. Gitu. Ini mah logika sederhana. Ini mah ada gambaran bagi kita. Gitu. Jadi itu gambaran-gambaran tentang bagaimana proses kita ini, bahan kita ini apa, terus prosesnya bagaimana, dan kembali kemana ya di dalam pasal ini. Saya kira itu mudah-mudahan tidak bingung. Ya kalau bingung ya kita diskusi di lain kesempatan. Saya kira itu karena sudah jam 6 lewat, mudah-mudahan Allah jadikan. Kurang ya?
Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh al-amin. Assalamualaikum.